Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saka Akdamana, Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas untuk mata kuliah perpustakaan dan arsip digital dengan dosen pengampun Bapak Al-Mudil Karim, SIP MHum. Untuk tema video ini adalah saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Bani Abbasiyah serta akan menjelaskan ilmu pengetahuan, kebijakan-kebijakan, serta lembaga-lembaga dalam pendidikan. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib setelah mengguling Bani Umayyah dalam sebuah revolusi pada tahun 750 Masehi di kota Baghdad, Irak, dan berkuasa selama 5 abad yang dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi. Periode pengaruh Persia pertama, pada periode terjadi kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Periode ini berlangsung di bawah kepemimpinan Abdul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Al-Rashid, Al-Amin, Abdullah, Al-Mutasim Illah, Al-Watsi. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 495 Masehi. Periode pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran di bawah pimpinan Al-Mutawakkil dan dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Pemimpin pada periode ini adalah Al-Mutawakkil, Al-Muntasarir, Al-Muntasin, Al-Mutaz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadhin, Al-Muqtafi, Al-Muqtadi, Al-Qahir, Al-Radi, Al-Muttaqi, Al-Mustakfi. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Periode masa pengaruh dinasti Buwayhi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran, dikarenakan dinasti Bani Abbasiyah didominasi oleh dinasti Buwayhi yang menyebabkan banyak masalah politik dan membuat pemindahan pusat pemerintah dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Pemimpin pada periode ketiga adalah Al-Muti, Al-Tai, Al-Qadir, dan Al-Qayyim. Periode keempat pada tahun 1055 Masehi sampai dengan 1194 Masehi. Periode masa pengaruh dinasti Saljuk. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Saljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi mulai ditinggalkan. Pemimpin pada periode keempat adalah Al-Muqtadi, Al-Mustazir, Al-Mustarsid, Al-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, An-Nasir. Periode kelima pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Ini adalah periode di mana khalifah bebas dari pengaruh dinasti-dinasti lain, tetapi tetap saja mengalami kemunduran karena perluasan wilayah terhenti dan kondisi politik yang kacau, dan hingga akhirnya runtuh pada tahun 1258 Masehi. Pemimpin pada periode kelima adalah Az-Zahir, Al-Mustanhir, Al-Mustahsim. Peninggalan Bani Abbasiyah adalah yang pertama ada Istana Ukhaidir, Makam Zumurud Khatun, Masjid Jami Al-Mansur, Masjid Raya Al-Risyalah, Masjid Jami Kasir Al-Khilafah,
Masjid Qoti'ah Ja'far, Masjid Kufah, Masjid Raya Samarra, Masjid Agung Isfahan, Masjid Talhatan Baba, Masjid Alauddin Qayqobat. Perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah terjadi dikarenakan Khalifah Al-Ma'un menerjemahkan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan menyebabkan munculnya para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, mereka membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan, dan juga membuat kebijakan-kebijakan dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu melakukan penyusunan buku agar hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat dipelajari oleh generasi penerus, menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Ketiga, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan yang sekaligus menjadi perpustakaan dan pada zaman sekarang yang berfungsi sebagai universitas. Keempat, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain, sehingga memberikan pandangan baru terhadap beberapa ilmu pengetahuan. Akibat terjadinya asimilasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan menyebabkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada masa dinasti Abbasiyah adalah: yang pertama ada Kutab, lembaga pendidikan yang dijadikan tempat belajar dan membaca dan menulis. Kedua, pendidikan rendah di istana. Tempat di mana khalifah dan keluarganya mempersiapkan pendidikan agar anak-anak mampu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, toko-toko kitab. Yang keempat, rumah para ulama dapat dijadikan sebagai tempat pendidikan non-formal untuk anak-anak belajar. Yang kelima, ada majelis kesusastraan, majelis khusus yang diadakan untuk membahas tentang ilmu pengetahuan secara lebih dalam. Yang keenam, ada Badiah, dusun-dusun tempat tinggal para orang Arab. Khalifah biasanya mengirim anak-anak ke Badiah untuk mempelajari berbagai syair sekaligus sastra Arab dari sumber aslinya. Yang ketujuh, rumah sakit, bukan hanya sebagai tempat kesehatan, tetapi juga untuk mendidik anak-anak yang tertarik dengan dunia keperawatan dan kedokteran. Yang kedelapan, madrasah, tempat di mana lembaga pendidikan formal terjadi. Ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah ilmu tafsir. Perkembangan menjadi dua aliran tafsir yang terus digunakan hingga sekarang, yaitu tafsir bi al-Mansur yang penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat para sahabat, dan tafsir bi al-Rayi yang berpijak pada logika. Tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Sudah, Mufatil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Yang kedua ada ilmu filsafat Islam, dimulai saat penerjemahan filsafat Yunani dalam bahasa Arab dan menyesuaikannya dengan ajaran-ajaran Islam. Tokoh ilmuwan dalam ilmu filsafat Islam adalah Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusyid, Abu Bakar Ibnu Tufail, Al-Ghazali, dan Abu Bakar Muhammad bin As-Sayyid. Yang ketiga ada ilmu hadis. Karya yang terkenal dalam bidang hadis adalah Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari, Sahih Muslim oleh Imam Muslim, Sunan Abu Daud oleh Imam Abu Daud, Sunan At-Tirmizi oleh Imam At-Tirmizi, Surat An-Nasai oleh Imam An-Nasai. Yang keempat ada ilmu fikih.
para ulama menjadi andalan umat Islam dalam menjelaskan persoalan-persoalan fikih setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ulama-ulama yang berpengaruh dalam ilmu fikih adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Kelima ada ilmu kalam. Membahas tentang ketuhanan, ilmuwan dalam bidang ini adalah Wasil bin Attah, Abu Hasan al-Asy'ari, Imam al-Ghazali, Abu Huzail al-Alaf, dan Ad-Dam. Yang keenam ada ilmu tasawuf. Ini adalah ilmu yang membahas tentang cara bertakarub dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmuwan muslim dalam bidang ini adalah Al-Ghazali, Al-Qusyairi, dan Syahabuddin. Yang ketujuh ada ilmu tarikh atau ilmu sejarah. Ilmuwan dalam bidang ilmu tarikh adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Khatib Baghdadi, Ibnu Hayyan, Ibnu Batutah, dan Ibnu Khaldun. Yang kedelapan ada ilmu kedokteran. Para dokter muslim yang terkenal adalah Ibnu Sina yang dikenal sebagai Bapak Dokter Islam. Jabir bin Hayyan dikenal sebagai Bapak Kimia. Dan yang ketiga, Al-Razi adalah pembuat buku yang bernama Al-Hawi yang membahas tentang penyakit campak dan cacar. Yang kesembilan ada ilmu geografi. Ilmuwan dalam bidang geografi adalah Al-Muqaddasi, Yaqut Al-Hamawi, dan Ibnu Khardazabah. Yang kesepuluh, ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi negara. Ilmu bahasa juga meliputi ilmu nahwi, saraf, ma'ani, bayan, dan badi. Ilmuwan di bidang ini adalah Sibawaihi, Muwaz al-Harah, dan Al-Kisai. 11 ada ilmu astronomi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang ada di alam semesta ini. Ilmuwan dalam bidang ini adalah yang pertama ada Ibnu Haytham, ilmuwan muslim pertama yang mengubah konfigurasi Ptolemeus. Yang kedua ada Abu Ishaq Az-Zarqali, ilmuwan yang menemukan bahwa orbit planet adalah edaran eliptik, bukan sirkular. Yang ketiga ada Ibnu Rushd, seorang ilmuwan yang menentang paham astronomi oleh Ptolemeus. Dan yang keempat ada Ibnu Rajah, yang mengemukakan gagasan adanya galaksi Bima Sakti. Yang ke-12 ada ilmu matematika. Ilmuwan dalam bidang ini adalah Al-Khawarizmi, penemu angka 0 dan dikenal sebagai Bapak Aljabar, Umar bin Farukhan, dan Banu Musa. Dan terakhir 13 adalah seni sastra, bunyi, dan musik. Dalam masa kekaisaran atau dinasti Bani Abbasiyah, tidak hanya ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, ilmuwan, astronomi, bahasa, geografi, dan sebagainya yang mengalami kemajuan. Tapi dalam bidang sastra, kebudayaan, arsitektur juga dapat mengalami kemajuan dan menyebabkan kota Baghdad menjadi kota yang dikenal sebagai pusat sastrawan dan penyair. Tokoh sastrawan yang terkenal adalah Abu At-Tahiyah, Abu Nawas, Abu Tamam Al-Bukhturi, dan Al-Mutanabbi. Untuk tokoh musisi yang terkenal adalah Al-Farabi, Az-Zuman, Az-Zallah, dan Al-Khalifah Hakam kedua. Dan seperti yang saya katakan tadi, arsitektur itu adalah seperti tadi peninggalan masjid-masjid dan istana yang sekarang masih ada dan menjadi peninggalan Bani Abbasiyah. Dan sekian, begitu saja dari saya. Terima kasih telah memulai video ini.
Semoga dapat memberikan ilmu kepada teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.